Selamat malam buat teman-teman kita semua yang hadir. Makasih sudah nyempatin waktunya untuk gabung sama kita malam hari ini. Dan kebetulan malam ini saya yang akan membawakan. Jadi judulnya ada jelas ya, Love God atau Mamon gitu ya. Mamonnya sih bisa arti apa saja gitu ya. Tapi sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami di Zoom ini ya Tuhan, untuk kami mau belajar akan firman Tuhan dan mendapat sesuatu yang baru dan bahkan kami boleh dikuatkan dan diberkati oleh firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami agar semuanya boleh berjalan dengan baik, khususnya si Manfred ya Tuhan, dan kiranya nama Tuhan saja yang selalu kami cinta memuliakan dan berkati hamba yang akan membawakan agar berkata-kata dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang doa kami dalam nama Tuhan Yesus bersama dan berkati kami. Amin. Oke, malam ini pembahasannya tadi Love God or Mammon ya. Eh, ada ayat Alkitabnya sih mau kita bahas ya, dari Matius 19 ya. Teman-teman boleh dibuka Alkitabnya, Matius 19 ayat 16 sampai eh, kita bacanya sampai 24 aja ya. Ini judulnya tentang orang muda yang kaya. Ini pasti familiar juga sih sama teman-teman ya kisah ini. Eh, orang muda yang kaya yang kalau secara ringkasnya dia minta sama Tuhan mau minta hidup kekal gitu ya. Tapi kita baca deh supaya teman-teman bisa masuk ke pembahasannya nyambung gitu ya. Boleh ada yang bisa tampilkan atau teman-teman bisa dibuka juga kitabnya Boleh diulang, Sis Amel? di Matius 19 Kak, ayat 16. Ini judulnya orang muda yang kaya ya. Mungkin ada yang bisa bacakan, siapapun itu boleh dibacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Oke, terima kasih Bapak Pascal. Oke teman-teman, tadi kita udah baca ya, udah dengar tentang kisah orang muda yang kaya ini. Ada kata-kata yang Yesus bilang yang mungkin familiar juga buat kita ya, yang sering banget kita dengar nih. Kata Yesus, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya saya mau tanya sama teman-teman, masih ada nggak sih yang pengen kaya di sini? Boleh angkat tangan, raise hand gitu kan? Pasti ya. Siapa sih yang nggak mau kaya gitu ya? Kalau saya ditanya juga pasti saya juga mau kaya gitu teman-teman ya. Secara dunia ya, secara dunia gitu. Nah,
Apakah ketika kita baca ayat ini, pasal ini, kita langsung nggak ingin kaya, ya? Tapi di belas ini sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan surga. Terus kita udah baca, apakah kita nggak mau jadi kaya gitu kan? Menarik ya. Kita lihat anak muda ini tuh dia pengen bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia pengen punya hidup yang kekal. Tapi Yesus bilang, ya lakukan aja semua perintah Allah gitu kan, perintahku gitu kan. Tapi dia bilang gini, semua udah kulakukan Tuhan gitu kan. Hebat ya, gitu kan. Semuanya udah kulakukan. Apalagi yang masih kurang gitu. Nantang nih, nantang gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin seringkali kita juga mungkin sering begitu juga ya. Udah kok gue ngerasa udah semuanya udah gue lakuin, terus apa lagi gitu ya kan. Ngerasa hidup gue udah di jalan yang benar gitu kan, nggak coba-coba yang salah gitu kan. Seringkali mungkin kita sering begitu ya teman-teman, tapi ini yang terjadi pada orang muda ini ya, yang hebat sekali, semuanya dia udah lakukan gitu. Tapi Yesus bilang, oke, kalau kamu udah merasa benar, jualah semua hartamu gitu kan, dan berikan itu pada orang miskin, maka kamu akan punya harta di surga. Nah, ternyata kalau kita ngumpulin harta di bumi, kita tahu kan teman-teman, itu nggak bisa bawa kita kalau kita mati nanti di kuburan ya. Eh, bukan itu gitu lah, tetapi yang menjadi harta kita adalah harta di surga gitu ya. Amin ya teman-teman. Nah, Yesus Yesus ini loh yang bilang ya di ayat, kalau kita bisa lihat nih, Amsal 19 ayat 17 dikatakan, aku coba baca ya, Amsal 19 ayat 17 dibilang, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Jadi orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang miskin, orang itu yang akan memiutangi Tuhan. Kenapa anak muda ini Yesus bilang sesungguhnya sifat sekali bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Kenapa ya? Karena hatinya lebih mengasihi harta daripada mengasihi Allah dan sesama. Kita bisa lihat tadi highlight ya di situ ya. Di dalam cerita itu. Tuhan tuh tahu bahwa orang muda ini cuma agamawi saja secara secara luar gitu kan. Cuma agamawi saja, tetapi melakukan perintah Allah, tapi hatinya lebih cinta hartanya daripada Allah dan sesama. Karena yang Tuhan tadi bilang, jualah hartamu, kasih kepada orang miskin. Tapi ternyata endingnya apa? Berat banget buat dia. Berat buat dia untuk bisa melakukan itu. Karena apa? Karena banyak sekali hartanya gitu ya. Terus dia langsung sedih dan langsung pergi. Nggak jadi dia gitu. Ya. Di sini saya mau bahas dua hal. Yang pertama, harta duniawi yang membuat orang sulit mengasihi Allah. Nah, muncul pertanyaan, apa sih yang membuat kita sebagai orang Kristen gagal mengasihi? Pertama, kita sulit mengasihi kalau kita nggak mengampuni. Paling sulit tuh mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Terkadang seringkali saya pribadi juga kalau mengingat orang-orang yang udah berbuat jahat, nyakiti saya gitu kan. Tapi eh, ya seringkali masih pasti sulit untuk mengampuni orang itu gitu kan, mengampuni mereka itu. Tapi mungkin itu ya, mungkin itu yang membuat orang sulit mengasihi Allah ya. Yang kedua, kita sulit mengasihi harta duniawi kita. Harta duniawi membuat orang tidak mengasihi Allah. Karena kenapa? Karena menjadi lebih berharga harta itu daripada Tuhan. Ya. Di Matius 6 ayat 24, coba kita buka. Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita nggak bisa
mengabdi kepada Allah dan cuan deh di sini ya dibilangnya. Orang Kristen kalau ditanya Tuhan atau cuan gitu ya. Kenyataannya waktu urusannya sama harta dan perkara Allah, kita seringkali kalah sama perkara harta. Orang lebih memilih cuan daripada memilih Tuhan. Mereka seringkali bilang gini, oh cuma nipu sedikit aja kok gitu kan. Kan Tuhan Maha Pengampun gitu kan. Nanti kalau udah saya kaya, saya bakal nyumbang deh ke gereja gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman tawaran dunia itu selalu menggoda ya. Siapa sih yang nggak mau kaya? Kata dia saya bilangnya. Susah untuk nolak rezeki. Kalau udah ada rezeki depan kita, bahkan seringkali tuh menghalalkan segala cara orang bisa lakukan gitu kan. Nggak, tapi teman-teman nggak semua kekayaan itu datang dari Tuhan ya. Dan yang bukan dari Tuhan itu akan pergi dengan cepat. Nggak ada harta yang diperoleh dengan jalan yang begitu mudah, ya. Dengan nipu orang, penyembahan berhala, itu bisa dinikmati dalam hidup, ya. Tapi akan susah, akan pergi juga dengan cepat. Itu yang hal duniawi, ya. Dan di dalam firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10, coba kita buka ya di Alkitab teman-teman. 1 Timotius 6 ayat 10, ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam peruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang kalau udah cinta uang, bukan hanya lupa Tuhan, tapi mereka bisa merusak dirinya mereka sendiri pun mereka nggak tahu gitu kan, mereka nggak sadar ya. Kadang-kadang karena memburu uang ya, saking cintanya kan hartanya, kata dia aku bilang semuanya tuh bisa dikorbankan. Pernikahan dikorbankan ya, anak dikorbankan, integritas dikorbankan, kesehatan dikorbankan, dan bahkan diri sendiri pun dikorbankan demi uang. Seringkali eh, kita pepet nih orang-orang kaya supaya dapat proyek-proyek ya. Supaya kecipratan lah dikit ya. Nah, padahal dari situ sebenarnya kita udah kehilangan integritas kita dan nilai-nilai kebenaran. Manusia eh, meninggalkan Tuhan hanya karena cuan gitu ya, gara-gara cuan. Udah nggak apa-apa deh gitu kan. Anggapannya udah nggak apa-apa deh, nanti Tuhan pasti akan ampuni. Tinggal ke gereja, bayar perpuluhan gitu kan katanya. Nanti nyumbang ke gereja, terus kasih panti asuh, panti sosial buat penghapus dosa. Padahal sebenarnya kita nggak bisa suap Tuhan dengan cara seperti itu dengan persembahan-persembahan kita. Nah, pertanyaannya, terus boleh nggak sih jadi kaya? Boleh nggak teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Boleh nggak kita terus jadi kaya dengan pembahasan kayak gini nih? Boleh. Nah, kita Hmm, ya boleh boleh, ya, benar boleh, boleh. Tapi boleh kalau Tuhan izinkan. iya, setuju. Kalau Tuhan izinkan kita jadi kaya ya kan, kenapa enggak gitu kan? Tuhan sebenarnya tahu sebenarnya diri kita mampu nggak sih untuk jadi kaya. Mungkin eh saya nggak jadi kaya-kaya. Mungkin kalau Tuhan tahu saya nggak akan mampu jadi orang kaya. Kayak apa dulu? Ya. Oh kayak Jangan kayak monyet aja ya. kayak harta. Ya. Hmm. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu ya seberapa mampunya kita gitu kan. Kalau Tuhan izinkan kayak Bro Yusuf saya bilang, kalau Tuhan izinkan kita untuk jadi kaya ya kenapa enggak gitu kan. Nah, tapi yang salahnya kalau kita eh, terikat sama harta kita ya. Sebenarnya kita nggak, nah yang di Tuhan minta supaya kita tidak boleh terikat sama harta kita gitu kan.
Nah, kayak kita dari apa nih gitu kan? Kita menghalalkan segala cara kah gitu kan? Atau kita berjuang kah dengan mati-matian gitu kan? Terus kita tiba-tiba lihat teman kita, ih kok tadi dia tiba-tiba jadi orang kaya gitu kan? Terus kita langsung berpikir lain-lain gitu kan ya. Nah, coba kita buka di Mazmur 62 ayat 11 deh. Ya, yang relate dengan tadi ya. Mazmur 62 ayat 11. Dibilang, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Nah, di sini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ya, jadi nggak salah teman-teman kalau tuh kita eh, menjadi kaya karena dengan kaya mungkin kita bisa juga membantu orang-orang miskin gitu kan, membantu orang yang kesusahan. Tapi di sini dibilang kalau harta kita makin bertambah, janganlah hati kita melekat pada hal itu ya, pada harta duniawi itu. Sehingga kita bisa lupa Tuhan, lupa apa yang menjadi eh, tugas yang seharusnya Tuhan kasih harta buat kita gitu kan, dari sama seperti dari cerita orang muda yang kaya ini. Nah, yang kedua harta duniawi tadi kan yang pertama mengapa orang sulit mengasihi Allah ya, karena harta duniawi membuat orang mengasihi Allah, dan yang kedua harta duniawi yang membuat orang sulit mengasihi sesama kan. Semua orang pasti mandang harta lebih penting daripada memandang sesamanya. Orang Kristen dalam bisnisnya seringkali tega gitu kan, teman makan teman gitu kan. Padahal nggak peduli gitu kan, yang penting gue dapat omset gitu kan, yang penting gue dapat proyek gitu, yang penting lolos nih gitu kan. Terus yang penting gue dapat cuan gitu kan, cuan 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 gitu kan. Dan dan itu tadi seringkali orang tega gitu kan. Orang meski sadar yang dia lakukan itu salah, tapi bisa-bisanya mereka seringkali menutup mata demi harta. Ya. Di 1 Timotius 1 ayat 19 dibilang, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Dan di dalam Lukas 12 ayat 15. Ada yang bisa baca, teman-teman? Lukas 12 ayat 15. Supaya kita bisa lebih interaktif. Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketakutan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Thank you, Kak Sani. Ya, disuruh apa sih kita gitu kan? Roh Kudus ingetin ya, berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketakutan. Ya, karena seringkali manusia hidupnya tergantung pada kekayaan. Duh, kalau gue udah nggak, udah habis harta gitu kan, ya udah jadi miskin gitu kan, nggak bisa gitu kan. Karena mereka tergantung sekali hidup mereka pada kekayaan itu. Ya, tapi di sini Yesus mau kasih tahu bahwa eh, janganlah kita menjadi serakah ya. Sekalipun kita kaya raya, harta kita tidak bisa menentukan hidup mati kita. Nah, kalau teman-teman ingat, kita lihat tadi pertobatan orang kaya ya, dan kita bisa ingat kisah Zakheus di dalam Lukas 19, eh, dibilang apa yang terjadi sama dia. Kita tahu ya dia pekerjaannya sebagai pemungut cukai ya. Apa yang terjadi ketika orang kaya ini bertobat? Coba kita buka Lukas 19 ayat 8. Dia juga termasuk orang kaya ya teman-teman ya, Zakheus ya. Lukas 19 ayat 8.
Ya, Bapak. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, banyak sekali ya teman-teman pertobatannya. Nih, kita lihat pertobatan orang kaya yang sungguh-sungguh ini, si Zacchaeus ini sungguh radikal ya. Dia tadinya sungguh radikal, tetapi dia bertobat gitu. Kalau kita mau bebas dari roh cinta uang, sebenarnya ini yang harus terjadi dalam hidup kita ya. Yang pertama kita harus berani melepas harta. Gimana caranya sih supaya orang tuh bisa berani melepas harta? Yang pertama, dia harus berani mengembalikan apa yang memang milik Tuhan. Kalau Tuhan suruh tabur, ya tabur gitu kan. Karena kalau kita tahu, karena Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah perhitungan. Gitu. Dan kita harus berani mengembalikan apa yang menjadi milik orang lain juga. Kalau kita tahu kita sedang bersuka cita di atas penderitaan orang lain, sebenarnya kita sedang menikmati harta kekayaan yang tidak halal gitu kan. Harta yang cepat sekali kita peroleh, maka cepat juga hilang, kata firman Tuhan. Nah, hal tersulit bagi orang orang kaya adalah kehilangan harta, ya, sama seperti uh, kisah orang muda ini, ya, orang muda yang kaya itu. Sesekali bagi dia untuk kehilangan hartanya, walaupun dia udah lakukan semua yang Tuhan perintahkan, hanya satu aja ya, untuk dia jual semua hartanya. Makanya dia pergi dengan sedih, ya. Karena bagi orang yang cinta uang, hal yang terberat adalah kehilangan hartanya. Nah, ada sebuah cerita yang mau saya bagikan. Suatu kali di sebuah toko roti di Sydney, tokonya sangat ramai sekali gitu kan, dari zaman dulu gitu kan. Bisnisnya tuh laris manis gitu kan. Orang kalau mau beli rotinya tuh harus pasti selalu ngantri gitu kan. Nggak pernah sepi. Nah, suatu kali anaknya diculik. Yang menculik ini minta tebusan. Karena mereka kan pasti kaya gitu kan. Mereka kan kaya dan pasti uang lah gitu ya yang dicari gitu kan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka nggak bayar tebusannya. Gitu kan. Ya udah, lepas aja gitu kan. Makanya sampai segitunya orang bisa merelakan hartanya daripada anaknya. Orang mereka bisa merelakan anaknya daripada hartanya. Nggak ya kehilangan suami atau istri nggak masalah gitu kan. Karena kalau kata orang lain ya bisa diganti lagi dong gitu kan. Tapi kalau kehilangan harta orang bisa wow, stres gitu kan. Masalah jadi masalah gitu. Nah, apakah yang cinta uang cuma orang kaya? Ya, meskipun tadi kita merasa kita nggak kaya gitu kan, tapi kita bisa cinta uang. Ya, teman-teman contohnya, ketika kita ketika kita iri, kita lihat orang yang sangat sukses gitu kan. Terus kita juga pengen jadi kaya gitu kan. Kalau kita iri dengan segala kecapaian-kecapaian orang lain, itu bisa jadi eh, mamon kita gitu ya. Tadi yang pertama, kita ingin bebas dari roh ketamakan. Kita harus berani melepaskan harta, mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan kita harus berani mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Yang ketiga, kita harus suka menabur. Taburan yang taburan kita yang membuktikan siapa yang kita kasihi. Coba kita buka di Matius 6 ayat 21. Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita mengasihi, sebenarnya kita pasti bisa memberi, ya. Mustahil kalau kita mengasihi orang lain atau orang yang kita kasih, terus kita nggak pernah kasih apa-apa. Karena tanda pertama orang itu mengasihi adalah dia pasti memberi. Benar, teman-teman. Biasanya apapun kalau diberikan bunga gitu kan, atau dikasih makanan, atau kasih kado dan lain sebagainya. Dan di sini dibilang bahwa di mana hartamu berada, ya di situ juga hatimu berada.
Kita ingin tahu ya, kalau kita ingin tahu hati kita tuh lebih cinta Tuhan, lebih cinta sesama atau daripada harta. Oke, kemana uang kita pergi gitu kan? Karena banyak sekali orang Kristen tuh mengajarin kasih, ngomong kasih, tapi nggak ada buktinya. Kita baca lagi di Yakobus 2 ayat 15, 16 dan 17. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, kasih itu perlu bukti. Nah, yang terakhir nih, kisah yang terakhir saya mau tutup dengan pertanyaan, apakah orang tua atau keluarga kita lebih berharga daripada kita? Gitu kan? Apakah kita sibuk nih kerja ngumpulin cuan, gitu kan? Sampai kita lupa kesehatan kita. Apakah pekerjaan Tuhan itu lebih berharga daripada harta kita? Atau apakah sesama kita itu lebih berharga daripada harta kita? Dan satu ayat lagi di Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Dibilang, kata Yesus kepadanya, "Jikalau kau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Berat ya teman-teman ngelakuin ini gitu kan. Ya iyalah gitu kan, orang kita juga sebenarnya masih butuh uang gitu kan. Yesus tidak memaksa kita untuk jadi miskin ya. Sebenarnya yang Yesus mau ajarkan sama kita, ya dia nggak mau kita cinta harta kita, dia mau kita tahu bahwa semua harta yang kita punya dalam hidup kita itu nggak ada yang bisa kita bawa sampai mati gitu. Biarlah kita bisa katakan pada diri kita sendiri, aku mau mengasihi Tuhan lebih daripada hartaku gitu kan. Aku mau mengasihi sesamaku lebih daripada harta. Jadi renungan bagi kita adalah, apakah kasih kita itu sampai kepada orang-orang di sekitar kita? Karena kita tidak menjadi berguna kalau kita tidak hidup benar di hadapan. Karena firman yang bisa saya bagikan, kalian yang belum